Halo semua, kembali lagi bersama saya Vicky Rana di Roda Kemudi. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil terbaru dari MG, yaitu New MG ZS 2021 yang merupakan upgrade atau facelift dari MG ZS yang baru saja diluncurkan tahun lalu sebetulnya, pada bulan Maret 2020 oleh MG Motor Indonesia. Nah, perubahannya sendiri sangat signifikan, terutama dari eksterior. Kita lihat depan, samping, sampai ke belakang, semua berubah. Interior ada sedikit perubahan, dan di sisi ruang mesin ada sedikit juga yang berubah. Apa saja? Jangan kemana-mana, tetap ikuti di Roda Kemudi. Perubahan paling besar adalah di eksterior. Kita lihat bagian depan, lekuk tubuhnya lebih tajam dibandingkan generasi pertama, lebih sporty, dengan logo MG terpampang besar di depan, dilengkapi saat ini dengan kamera di depan, karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360, sehingga lebih aman. Grillnya besar, di bagian bawah juga sudah ada grill, dilengkapi dengan aksen silver. Kemudian untuk headlightnya sendiri, ada sedikit perubahan, di mana sebelumnya dia menggunakan proyektor headlight memang, tapi masih bolamnya halogen. Sedangkan di generasi terbaru ini, dia menggunakan LED proyektor headlight dan tetap auto. Sedangkan yang berubah terbanyak adalah, atau terbesar, adalah dari sisi DRL-nya. LED DRL terpasang di generasi terbaru ini, sehingga memang tampak lebih modern, lebih sporty juga. Di bagian bawah, dia sudah ada fog lamp lebih kecil dibandingkan generasi pertama, tapi memang desainnya lagi-lagi lebih sporty dengan aksen hitam di sekelilingnya. Kemudian, bagaimana di bagian sampingnya? Karena ada beberapa hal yang berubah juga di bagian samping yang menarik. Di bagian samping, memang dia masih menggunakan over fender berwarna hitam lagi-lagi untuk menambah kesan sportinya. Perubahan terjadi di roda. Walaupun masih menggunakan sama-sama 17 inch, velgnya menggunakan two-tone hitam dan silver saat ini. Sedangkan yang cukup banyak disebutkan oleh konsumen atau masyarakat, termasuk saya sendiri di video saya sebelumnya MG ZS pertama, itu adalah mengenai roda, ban. Bannya memang sebelumnya lebih tipis. Saat ini dia sudah menggunakan ban dengan ukuran 215/55 R17. Berbeda 5% profil tebalnya dibandingkan sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan, ruang fendernya terlihat lebih penuh dibandingkan sebelumnya yang terlihat cukup sempit. Untuk membantu kamera 360 tadi, terpasang juga di bawah spion kiri dan kanan. Di New MG ZS ini, dia sudah menggunakan smart entry, cukup ditekan untuk mengunci atau membuka kunci dari mobil ini. Sedangkan di bagian atas, dia sudah dilengkapi dengan roof rail, sama seperti MG ZS sebelumnya. Secara keseluruhan, bagian belakang cukup berubah. Tidak signifikan, tapi cukup berubah terutama di bagian taillight dan bumper belakang di bagian bawah. Untuk bumper belakang, untuk taillightnya, dia menggunakan LED dan juga stop lamp-nya pun dia sudah menggunakan LED, berbeda dengan generasi pertama. Sedangkan untuk lampu mundur dan lampu sennya, dia memang masih menggunakan halogen. Di bagian bawah, dia seperti menggunakan aksen dual muffler, kiri dan kanan. Padahal sebetulnya hanya ada satu di sebelah kiri sana. Ini juga cukup menarik untuk desain. Sedangkan di bagian bagasi, sama tidak ada yang berubah, jadi saya rasa tidak perlu dibahas ya. Kemudian bagaimana dengan di bagian dalamnya? Kita lihat sama-sama. Begitu memasuki kabin dari New MG ZS 2021 ini, kita akan melihat perubahan yang cukup signifikan dari desain dashboard. Yang sebelumnya, di bagian atas berwarna coklat, sedangkan di bawahnya hitam. Di sini, dia di atasnya berwarna hitam dan di bagian bawahnya warna coklat, sehingga memang lebih baik secara estetika. Desain jok tidak berubah, hanya saja sekarang sudah dilengkapi dengan center armrest dan konsol, dan di kursi driver sudah ada electric driver seat sehingga lebih mudah dan nyaman ketika berkendara bersama New MG ZS.
Desain instrumen cluster dan MID berubah dari monokromatik menjadi full color, yang isinya lebih informatif mengingatkan saya akan MGHS Ignite yang diluncurkan tahun lalu. Dia berisi informasi perjalanan, rata-rata fuel consumption, TPMS, sampai dengan battery voltage juga ada di sini, serta adanya warning indicators di halaman lainnya, sehingga memang lebih informatif dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan berikutnya ada pada infotainment system, ada di layar sebesar 10,1 inch. Ini lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya dengan fitur yang lebih lengkap, yaitu salah satunya adalah dengan AC digital. Pengaturan AC full dari head unit, sehingga memang lebih mudah, lebih nyaman untuk pengendara maupun penumpang. Di bagian bawah, desain dari tombolnya ini lebih mewah terlihatnya ya. Kemudian ada output untuk power di sini. Ini ada untuk USB dan ada untuk gadget ya sebelah kirinya. Sedangkan di sebelah kirinya lagi di sini ada power outlet untuk 12 volt. Dan menariknya di sini untuk USB untuk power outlet slotnya itu bukan cuma ada di bawah sini dua, di tengah sini dua, tapi ada juga satu di atas, yaitu untuk dashcam, sehingga pengemudi atau pemilik tidak perlu menarik kabel dari bawah ke atas untuk menambahkan dashcam. Di bawahnya, tuas persneling. Di depannya sebelah kiri, ini ada untuk fitur baru di sini ya, yaitu adalah hill descent control, di mana kendaraan ini akan bisa menahan kecepatan pada saat menurun di kecepatan rendah, sehingga roda lebih mendapat grip ya, tidak slip atau tidak licin. Kemudian di sebelahnya atau tombol tengah ini adalah untuk VDC off. Kalau kendaraan memang ingin lebih dikontrol secara manual, maka bisa dimasukkan dari VDC off. Sedangkan di kanannya ini ada kamera 360 yang kalau kita tekan akan muncul di head unit. Ini sebetulnya mirip-mirip dengan kamera 360-nya, sistemnya mirip dengan MGHS yang iSmart ya, di mana dia akan memperlihatkan keseluruhan bagian depan dan keseluruhan kendaraan 360 degree. Kalau lampu sennya dinyalakan, misalkan saya tarik ke kiri, maka dia akan memperlihatkan roda kiri, dan ini aktual. Lihat, dia seperti mengikuti seperti yang ada di setir. Sedangkan kalau lampu sennya mati, maka dia akan kembali ke depan dan ada guideline-nya mengikuti arah setir. Jadi lebih aman lagi, lebih nyaman untuk driver. Kita bisa tekan lagi untuk mematikannya. Kemudian di bagian bawah atau di belakang dari tuas persneling ada tombol untuk auto vehicle hold yang hanya akan aktif ketika seatbelt digunakan atau dipasang. Lalu untuk parking brake-nya pun sekarang sudah menggunakan electric parking brake, sehingga lebih mudah untuk pengendara. Berikutnya kita akan lihat mengenai apa yang berubah dari ruang mesin. Tadi saya katakan ada sedikit perubahan. Apa saja? Kita lihat sekarang. Ya, ini adalah ruang mesin dari MG ZS 2021. Secara keseluruhan sebetulnya tidak ada yang berubah dari penampakannya, karena memang mesinnya masih sama 1500 cc, 114 PS, dan 150 Nm untuk torsinya. Tapi yang berubah di sini adalah transmisinya, karena dia sudah menggunakan CVT dengan 8 percepatan otomatis. Sehingga diharapkan memang MG ini ingin melawan head-to-head-nya adalah Honda HR-V eCVT dan Mazda CX-3 yang 1500 cc. Secara harga memang sudah cukup mendekati, secara spek juga sudah mendekati, atau bahkan mungkin sudah ada beberapa keunggulan di antaranya. Tapi kita lihat bagaimana kiprahnya melawan para kompetitornya tersebut. Untuk impresi berkendara kita akan bahas di video berikutnya, tapi ini sedikit bocoran bagaimana tarikannya dari 0 sampai 60 km per jam. Apakah ada peningkatan? Kita lihat sama-sama. Terasa perbedaan yang cukup signifikan antara New ZS ini dibandingkan dengan ZS yang lama. Ini adalah efek dari New CVT dengan 8 percepatannya. Tapi impresi berkendara secara lengkap kita ulas di video berikutnya nanti. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita bahas kali ini dari sebuah MG ZS 2021. Sampai jumpa di video berikutnya.